Tapi kan kita juga paham banyak upaya lainnya, termasuk melanjutkan aksi, termasuk mengkampanyekan, memberitakan, membuat diskusi-diskusi. Tapi kalau yang formal, kita paham bahwa yang kemarin sudah dilakukan, kalau dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 12 tahun 2011, kemarin itu namanya persetujuan. Nah, setelah ini ada proses pengesahan. Pengesahan itu tanda tangan oleh Presiden, batas waktunya 30 hari, tapi kita sudah melihat gelagatnya ya, bahwa memang ini maunya Pak Prabowo tuh sampai Pak Utut dipanggil ke istana sehari sebelum persetujuan, jadi pasti lancar sebelum 30 hari. Pun kalau nggak 30 hari, 30 hari itu tetap akan jadi undang-undang, dan kemudian setelah itu pengundangan. Jadi tidak mungkin ada upaya melakukan apa-apa lagi. Kalau masih ada yang bilang masih mungkin perpu itu memang wewenangnya presiden, tapi kan kita harus membaca konteks politiknya. Di atas kertas ada perpu, tapi kalau memang presidennya yang mau, sama kayak waktu undang-undang KPK direvisi, Jokowi yang mau, sekarang Prabowo yang mau, ya nggak mungkin dikeluarkan perpu. Jadi sudah habis upaya dari proses legislasi, maka upaya formal berikutnya memang untuk ke Mahkamah Konstitusi. Tapi apa yang bisa Mbak Bivitri baca dari belum ditandatangani sama Presiden, tapi bahkan sudah digugat ke MK? Apa yang bisa dibaca dari ini? Iya, berarti memang ada ketidaksabaran dari mahasiswa, dan saya kira ini menggambarkan betapa mereka punya kepedulian yang sangat kuat. Jadi meskipun nanti secara hukum kita bisa telaah lebih lanjut ya, apakah memang akan lancar betul sampai ujung atau tidak, karena sebenarnya kan undang-undang ini belum diundangkan. Tapi bagaimanapun buat saya proses mengajukan ini menggambarkan kemarahan mahasiswa yang ingin mencoba segala cara yang tidak menginginkan adanya undang-undang TNI ini, sehingga buru-buru mengajukan. Itu satu ya, menggambarkan kemarahan. Tapi yang kedua juga saya kira ada tujuan untuk terus-menerus merawat diskursus publik tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi tidak turun tensinya, tapi terus-menerus dirawat, walaupun nanti secara teknis kita bisa lihat perkembangannya, tapi paling tidak bahkan dengan mengajukan permohonan ini saja dan oleh mahasiswa, maka itu sudah kita tetap berfokus pada isu Undang-Undang TNI ini. Yang digugatkan juga salah satunya adalah soal proses pembahasannya yang tidak transparan, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang P3. Kalau melihat dari gugatan ini, peluangnya sampai nanti akan bisa dikabulkan oleh MK seberapa besar sih? Kalau membaca peluang tentu tidak bisa dulu ya, karena ini belum apa-apa. Dan dari segi proses, kalau adik-adik ini ingin melanjutkan, nanti pasti ketika sudah diundangkan, permohonannya harus ditarik dulu, kemudian diajukan lagi. Karena nanti istilah hukumnya itu objektum litisnya sudah hilang. Karena nanti bukan RUU TNI, tapi nanti sudah jadi Undang-Undang nomor sekian tahun 2025 tentang TNI. Jadi dari segi hukum, objek permohonannya, objek pengujiannya sudah berbeda. Jadi belum bisa kita perkirakan. Dan kemudian yang kedua juga, saya belum membaca utuh sebenarnya bunyi permohonan itu seperti apa. Tapi kalau kita lihat secara umum, kan memang permohonan uji materi ke permohonan pengujian undang-undang itu yang lebih tepat ke Mahkamah Konstitusi itu ada material, ada formil. Material menyangkut isinya, formil itu menyangkut proses pembahasannya. Nah, kalau memang uji formil ini diajukan, pas sekali karena kita harus melihat proses kemarin itu tidak partisipatif. Jadi kalau ada klaim dari pimpinan DPR bahkan yang bilang sudah partisipatif, mari kita ukur sama-sama, karena Mahkamah Konstitusi sendiri sudah membuat putusan yang mengatakan bahwa partisipatif itu harus bermakna. Jadi ada hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapat jawaban atas pertimbangan itu. Dan yang harus diundang itu adalah semua pihak yang punya kepedulian dan terdampak oleh undang-undang itu. Nah, kemarin kita tahu hanya segelintir yang diundang, bukan berarti kalau undang-undang TNI yang diundang adalah TNI, maka itu sudah partisipatif. Bukan. Semua pihak yang terdampak dan punya kepedulian. Kalau dikatakan, tapi kan koalisi masyarakat sipil diundang. Betul, tapi itu
kita bisa perdebatkan nanti, pasti saya yakin ini bagus sekali untuk diperdebatkan. Itu menurut saya itu partisipasi yang manipulatif, karena proses itu dilakukan setelah pendobrakan ruang rapat di hotel oleh masyarakat sipil yang sama, kemudian diundang tanggal 18 Maret dengan surat yang juga ditandatangani 18 Maret, dan tidak ada sampai terakhir, tidak ada draftnya, tidak ada naskah yang bisa kita baca. Makanya bersaut-sautan 14 kah atau 15 jabatan kah atau 16 jabatan kah, ini tidak normal dan melanggar pasal 96 Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatakan soal partisipasi, dan syarat untuk partisipasi adalah keberadaan naskah, itu minimal sekali. Tapi bahkan ketika masyarakat sipil diundang, itu mereka juga datang ke sana tanpa draft. Jadi bayangkan bagaimana kalau ada intensi baik ya untuk memberikan masukan atau kritik, tapi bahkan tidak dikasih yang resmi. Jadi kasakusuk dapat di WhatsApp itu bukan atau tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi saya kira strategis sekali, dan mudah-mudahan MK konsisten dengan putusan mereka yang terdahulu. Itu dulu putusan tentang Undang-Undang Cipta Kerja, uji formil juga soal partisipasi bermakna. Jadi kalau MK konsisten, ini pasti akan dikabulkan. Nah, tapi nanti teknisnya kita harus melihat dinamikanya, karena memang undang-undang ini sebenarnya belum menjadi undang-undang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.